Ini adalah HP mid-range Sony terbaru di tahun 2025 yang harganya 8 jutaan. Tapi kok nggak dapet charger, speknya nanggung lagi. Dan hasil kamera termaksud kurang sih, terutama buat di kelas harganya tuh. Cuman di sisi lain, ini juga salah satu HP zaman now dengan DNA Sony yang masih kuat banget. Kira-kira siapa aja sih peminat HP ini? Apakah Sony masih bisa bersaing di 2025? Yuk kita bahas. Jadi ini dia boxnya yang unik khas Sony, beserta dapat case gratisan. Wah, baru ngeh gua, ternyata HP Jepang ini made in China. Ya, tapi apa coba yang sekarang gak dibuat di sana? Tapi pas dibuka, sepi guys. Kesian ini HP-nya sendirian. Cuman ditemenin sama kertas yang jarang kita baca. Sampai gua ngais-ngais bongkar gini gak ketemu apa-apa. Gak ada kepala charger, kabelnya, ataupun SIM ejector. Sedih. Pastinya langsung disambut sama Android 15 dan GPL langsung gua setup kayak biasa. Regi sidik jari dulu yang ada di tombol power sebelah kanan. Sempat diminta install app bawaan, tapi no thanks. Setelah kelar ya beginilah penampakannya. Bersih banget dari bloatware. Cuman ada app-app Google sama Facebook dan LinkedIn. Cuman anehnya pas gua cek storage udah kemakan 26 GB. Padahal bersih banget loh tadi. Gua kira ada di belasan giga gitu. Terus langsung diminta update software yang feeling gue ini langsung upgrade ke Android 16 sih, karena segigaan lebih. Dan sambil tunggu update, mari kita unbox case-nya yang simple aja. Bukanya tinggal dari bawah sini. Jadi dia clear case, tapi bagian atasnya ada gradasi putih susu. Materialnya plastik hard case, tapi bagian frame agak elastis dikit. Kalau dipasangin gini sih gradasinya nggak terlalu kelihatan. Terus langsung aja gue colok SIM card di HP ini yang bukanya tinggal congkel pakai kuku aja. Jadi ini alasannya kali ya nggak dapet SIM ejector. Oh ya, SIM tray-nya hybrid gitu yang support micro SD up to 2 tera. Impresi gue sama HP ini secara bentuk masih berasa ciri khas HP Sony. Memanjang kayak remote, walaupun kalau dibandingin sama model sebelumnya, aspek rasionya itu memendek dari 21:9, jadi 19,5:9 di HP ini. Material back dan frame di HP ini dari plastik, tapi ada lapisan lembut gitu di belakangnya, jadi lumayan keset nggak gampang slip. Untuk kamera modul sekarang berubah, bukan memanjang ke bawah lagi, tapi sekarang ke samping kayak pixel. Yang kelebihannya buat yang suka pakai HP ditidurin nggak goyang sama sekali. Dan buat feel genggam, ini HP termaksud compact dan enteng juga di 168 gram. Nyaman buat dibawa kemana-mana. Dan di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang merangkap jadi fingerprint. Terus ada shutter button juga yang kita bahas nanti di bagian kamera. Di sebelah atas ada mic dan lubang kebahagiaan buat banyak orang, yaitu headphone jack. Di sebelah kiri ada SIM tray tadi dan tulisan Xperia. Kalau di bawah ada port Type-C sama mic lagi. Loh, speakernya mana bang? Sabar. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar dengan ukuran 6,1 inch yang dapat bonus bezel tebel banget, terutama di bagian atas sama bawah. Cuma ini ada alasannya ya, Sony ngerancang gini supaya pengalaman nonton atau ngegame kita lebih maksimal. Loh, maksudnya gimana bang? Pertama, selfie-nya itu nggak ganggu layar, nggak ada notch sun, nggak ada punch hole, jadi full screen banget karena disimpan di bezel atas selfie-nya. Terus kedua, secara audio, kedua speakernya langsung ngadep ke kita ya, jadi nggak cuma earpiece di atas, tapi bagian bawahnya tuh dengan garis panjang ini. Dan hasilnya serius enak banget buat nonton. Suaranya balance, visual bersih, dan rasa nostalgia HP Sony-nya dapet banget. Untuk spesifikasi lengkap langsung lihat di layar aja. Punya ukuran layar 6,1 inch, Gorilla Glass Victus 2, chipset Snapdragon 6 Gen 3 dengan baterai 5000 mAh. Yang chargingnya gue nggak dapet info sih, mungkin di sekitar 20-30 watt. Untuk kamera ini dia speknya, nggak ada yang wow gimana. Paling yang bisa dibilang spesial dari sisi audio. Dan kalau gue coba jelasin ke bahasa bayi, pertama LDAC itu teknologi dari Sony supaya pas denger lagu secara wireless dari Bluetooth punya kualitas yang tetap tinggi. Katanya bisa mencapai 3 kali lebih detail dibanding Bluetooth biasa. Habis itu ada DSEE Ultimate yang pakai AI buat ningkatin kualitas lagu yang aslinya sih biasa aja jadi lebih jernih dan detail. Terakhir, yang suka bikin lidah keseleo, Qualcomm Apate Adaptive ini nih.
Sebenarnya ada banyak fungsi, tapi salah satu yang gue ingat, teknologi ini bisa dengan pintar bikin kualitas suaranya lebih stabil. Maksudnya, kalau sinyalnya lagi bagus, dia bisa kasih suara lebih jernih dan detail. Tapi kalau sinyalnya lebih lemah, secara pintar dia bakal turunin bitrate-nya supaya nggak putus-putus, jadi minim delay. Cukup bikin kepala cupu gua ini ngebul juga ya bahas ginian. Tapi kalau disimpulin, audionya Sony ini emang niat banget sih. Biasanya kalau ada yang kurang bisa tolong kasih tahu ya. Terus kalau dibandingin sama model sebelumnya, Xperia 10 Mark VI, perubahan yang ada di display itu sekarang udah support 120 fps. Kok fps? 120 Hz. Ini lucu sih, kalau kalian ingat di video gua tahun lalu, tampaknya Sony nggak mau kalah nih sama iPhone deh. Lomba tahan-tahanan siapa yang lebih lama bikin HP 60 Hz. Dan bener aja, iPhone 17 regular udah 120 Hz, dan Sony juga nggak mau kalah dong. Habis itu buat perlindungan layar pakai Victus 2 dengan chipset pakai Snapdragon 6 Gen 3. Yang kalau gua cek Antutu versi 10-nya itu dapat di 620 ribuan. Ya kalau gua bandingin di model sebelumnya punya Antutu di 530 ribuan. Snapdragon 6 Gen 3 ini seingat gua dipakai di Samsung Galaxy A36 deh. Dan lanjut buat kamera ada sedikit peningkatan dari sisi resolusi buat lensa utama sama ultrawide. Selfie sama-sama 8 megapiksel dengan update OS yang lebih lama, 4 tahun Android dan 6 tahun security. Sama satu lagi, HP ini ketambahan shutter button yang sebelumnya nggak ada tuh. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kamera. Dan jujur aja, termaksud kurang sih, terutama buat di kelas harganya tuh. Cuman, ada beberapa hal juga yang gue suka loh. Kita mulai dari video, yang mana untuk pemrosesan gambar, terutama dynamic range, sangat kurang. Kalau ada cahaya terang, kurang bisa diekspos. Bagian atas jadi putih semua gitu. Secara gambar juga agak kusam ya, dan kadang warnanya bisa loncat gini. Kalau buat selfie dengan pencahayaan yang pas, hasilnya udah bagus. Tapi pas backlight, muka cenderung gelap. Cuman saat selfie gini ada satu yang mesti dibiasain, yaitu pegangan kita mesti dinaikin dikit. Hal ini karena kamera selfie-nya nggak pas di tengah, agak di samping gitu. Dan kalau ngomongin hal yang gua suka ada di bagian foto, terutama objek orang. Gambarnya tajam, skin tone-nya juga terlihat natural. Pokoknya suka banget sih gua. Buat selfie-nya juga gua suka sih kalau emang pencahayaannya pas gini. Cuman gak tau kenapa, untuk foto pemandangan hasilnya standar aja. Sama di beberapa foto lainnya, hasil ultrawide secara warna lebih pucat dibanding lensa wide. Buat shutter buttonnya sendiri, dia cukup simple. Gak bisa pencet setengah buat lock focus kayak di seri flagshipnya. Jadi cuma bisa pencet dan tahan buat buka kamera app, dan pencet sekali buat cepret. Terakhir, gimana dengan AI di HP ini? Bisa dibilang secukupnya aja. Yang penting kayak Gemini itu ada, bisa tinggal tahan tombol power aja, terus bisa Gemini Live juga, sambil buka kamera buat tunjukin sesuatu. Gemini, kira-kira wanita di depan sini suka nggak sama makanannya? Dari ekspresi wajahnya terlihat sangat menikmati makanannya ya. Habis itu ada Circle to Search, dan karena HP ini nggak punya aplikasi galeri sendiri, dia pakai Google Photos. Jadinya fitur AI ngambil dari sana. Yang canggih-canggih beberapa diantaranya ada Magic Eraser, Portrait Blur, sampai Auto Frame yang bisa bantu komposisi foto lebih rapi. Bahkan bisa tambahin bagian gambar yang hilang juga di generate sama dia. Oke guys, gue penasaran deh, masih banyak gak sih temen-temen yang pakai HP Sony ini? Atau minimal masih penasaran sama brandnya sendiri? Kalau iya, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Kalau rame, gue bakal usahain terus review HP-HP Sony selanjutnya. HP ini punya 3 warna, ada hijau, putih yang gue pakai ini, sama hitam. Untuk varian yang dijual di Singapura, cuma ada 8 plus 128GB, seharga 639 Singapura dolar. Yang udah harga diskon tuh, atau kalau dirupiahin sekitar 8,2 juta rupiah. Wah, lumayan juga ya. Harga segitu di HP lain sih bisa dapat chipset lebih ngebut dengan tambahan lensa telefoto juga. Jadi pertanyaannya, kenapa Sony masih bikin HP kayak gini? Dan siapa sih sebenarnya yang bakal beli? Menurut gua, buat orang awam yang cari value, HP ini emang susah direkomendasiin. Tapi buat mereka yang ngerti audio atau fans berat Sony dari zaman Walkman, ini HP tuh kayak nostalgia di zaman modern. Speaker stereo yang hadap depan, masih ada headphone jack dan koneksi wireless yang niat banget. Lengkap tuh, ada LDAP, DSE, Ultimate, sampai APAT adaptif tadi.
Jadi buat penikmat musik, mungkin ini salah satu HP yang cocok di kelas menengah. Sama satu hal lagi yang bikin gue pribadi cukup suka, yaitu tampilannya yang beneran beda. Bezel tebal, bentuk compact, dan layar tanpa notch. Di dunia HP modern yang hampir semuanya mirip, Sony malah tampil pede dan seakan-akan bilang, Gua nggak ikut-ikutan tren, gua jadi diri sendiri aja. kadang yang kelihatan jadul itu justru yang punya daya tarik sendiri sih. Walaupun kalau mau realistis, pasarnya juga kecil banget. Sony bukan buat semua orang, tapi mungkin justru itu nggak sih daya tariknya? Jadi kalau ditanya apa kabar Sony, jawabannya sih masih hidup. Tapi nggak baik-baik aja nggak sih? Atau gue salah? Coba diskusi di komen yuk.